kepada kita semua di sini bahwa pagi ini kita akan meresmikan patung Santo Yosef yang tujuannya juga untuk kepada kita bahwa spiritualitas Santo Yosef ini bisa mendarah daging bagi kita, bisa menjadi teladan, bisa menjadi kompas bagi kita untuk membangun sekolah kita ini. Silakan, Pastor. Kita bernyanyi, kita buka buku kita halaman 43 nomor 45. Nomor 45. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Hai makhluk semua, 2, 3, ya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi dan selamat Paskah buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini di depan patung Santo Yosef. Kita bersyukur kepada Tuhan atas tersedianya patung Santo Yosef dan tempatnya yang diupayakan oleh kepala sekolah bersama dengan guru-guru. Dengan ditempatkannya patung Santo Yosef di sini, kita diingatkan, kita dengan melihat patung Santo Yosef, kita mau supaya Santo Yosef menjagai dan melindungi kita, dan juga supaya kita senantiasa sadar akan nilai-nilai spiritualitas Santo Yosef yang kita anut. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat lewat di sini melihat Santo Yosef, kita memohonkan doanya dan memberikan penghormatan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan upacara ini, mari kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Santo Yosef Engkau berikan kepada kami sebagai teladan hidup beriman. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami mau memberkati tempat ini, tempat yang dikhususkan untuk Santo Yosef. Maka kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, teristimewa. Berkatilah kami semua, dan semoga berkat perayaan ini dan berkat atas tempat ini kami sungguh Engkau dekatkan, dan kami sungguh Kau berkati dalam lindungan Santo Yosef. Inilah pengharapan kami ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit setelah ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang Injil yang baru saya baca, yang baru kita dengar, itu biasa disebut ucapan bahagia. Khotbah Yesus
di atas bukit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, setiap manusia menginginkan, mencita-citakan kebahagiaan. Cuma dasar dari kebahagiaan itu bermacam-macam. Ada orang yang bahagia kalau tebal dompetnya, alias banyak duitnya. Memang ada orang tebal dompetnya dibuat antitesis, ya, bukan karena tebal duitnya, banyak duitnya. Ada orang berbahagia karena banyak temannya, banyak sahabatnya. Ada orang berbahagia karena bisa memberi sesuatu kepada teman-temannya, bisa menolong, bisa membantu. Ada orang berbahagia karena bisa dia masuk peringkat 5 besar. Ada orang bahagia karena peserta didiknya lulus semua di atas KKN dan macam-macam. Yesus dalam Injil hari ini memberikan dasar-dasar dari kebahagiaan. Ada orang di sini dikatakan miskin. Berbahagialah orang yang miskin. Saya kira bukan miskin keuangan yang disebutkan di sini. Tak seorang pun mencita-citakan bahwa kita miskin melarat dari segi ekonomi. Tetapi kalau kita baca referensi mengenai Injil ini, kemiskinan itu kemiskinan rohani dalam arti terbuka, membuka hati. Membuka hati untuk ditolong, membuka hati untuk macam-macam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita lihat Santo Yosef, kita baca sejarahnya. Bagaimana Santo Yosef yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya dia sangat terbuka. Dia sangat mendengarkan kehendak Allah. Maka ketika tunangannya Maria mengandung, Yosef punya peluang untuk memperkarakan Maria. Tetapi dia tidak mau membuat itu. Bahkan dia mau lari secara diam-diam. Lari secara diam-diam, maka menurut adat tradisi nanti itu mengatakan bahwa itu dari Yosef, mengandung dari Yosef. Dan Yosef dalam mimpinya taat kepada bisikan Tuhan. Inilah yang membuat dia kaya di hadapan Allah, memiliki kerajaan Allah. Dan kita tahu Yosef tidak berkelimpahan, tapi berkecukupan dan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan Santo Yosef bergembira, bersukacita di hadapan Tuhan
Kendati dia mengalami tantangan di sana sini dalam membesarkan Yesus, dalam memenuhi hukum Taurat dan memenuhi hukum negara. Dia melakukan itu dengan penuh sukacita karena dia tahu bahwa dia melakukan kehendak Allah. Dan dengan imannya, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah memenuhi janjinya. Maka itulah dasar dari keberimanan Santo Yosef. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca memang sepintas sabda bahagia ini seolah-olah membalikkan yang biasa. Sabda bahagia ini mengajak kita naik satu level dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dan itulah yang akan membuat kita berbahagia. Maka dengan Santo Yosef, dalam tahun Santo Yosef ini kita diajak, kita melihat patung Santo Yosef, berdoa melalui Santo Yosef. Kita berharap kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan bila saudara-saudari mengalami kesulitan, Yosef, pergilah kepada Santo Yosef dan ingatlah ucapan bahagia, khotbah bahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Anda, kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, di depan patung Santo Yosef ini, baca dan renungkanlah sabda bahagia ini. Dan kita berharap dengan bantuan Santo Yosef kita mengalami kebahagiaan. Maka sempatkan waktu, entah sebentar, lintas dari sini di dalam hati kita berdoa melalui Santo Yosef kepada putranya Yesus Kristus dan juga kepada ibunya, supaya mereka mendoakan kita supaya bisa bergembira, bersukacita dan menghidupi sabda bahagia. Kita sampaikan dua-dua permohonan kita, disampaikan satu nanti dari kepala sekolah, satu dari mewakili ibu, guru, dan satu mewakili pegawai, dan satu mewakili siswa. Kita sampaikan dua-dua permohonan kita. Allah Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami orang kudus Santo Yosef. Bapa yang maha baik, ajari kami, tuntun kami, supaya kami dapat mengikuti teladan Santo Yosef dalam pekerjaan dan dalam hidup kami sehari-hari. Kita mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan.
baik. Berikanlah kepada pemimpin gereja kami, mulai dari paus, uskup, dan semua pastor, suster, pelayanan yang mendalam dari Santo Yosef kepada umat, dan semoga mereka mendapat kebahagiaan sesuai dengan sabda Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus yayasan, Bapak Ibu yang ada di sekolah, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas panggilan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mohon bantuan kami agar kami dapat melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami secara baik. Terutama kami juga dapat meneladani kerendahan hati Santo Yosef dalam menjalani segala pekerjaan kami. Kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para siswa kami, khususnya untuk kelas 3 yang akan menerima kelulusan dalam beberapa bulan kemudian. Tuhan yang Maha Baik, bantulah para siswa kami agar mereka mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas diri mereka masing-masing, agar mereka mampu tidak hanya cerdas, melainkan juga bijaksana. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan ini berkumpul di sini bersama dengan pastor, suster, keluarga besar SMK Sinta Rakyat dan bersama dengan yayasan dalam acara pemberkatan Santo Yosef. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu kiranya spiritualitas Santo Yosef, beriman, bertanggung jawab, kerja keras, taat dan setia, serta kreatif, boleh menjadi teladan di dalam hati kami masing-masing, boleh menjadi sumber kekuatan kami di dalam membangun, memajukan sekolah kami ini. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para siswa yang ada di sekolah ini, Bapa yang baik, kami memohon kiranya Engkau memberi kami kebijaksanaan dan juga kepintaran ya Bapa, untuk mempelajari segala pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan berikanlah kami juga kekuatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, berkatilah ayat ini, curahkanlah roh-Mu pada ayat ini, atas ayat ini, yang akan kami gunakan untuk memberkati tempat patung Santo Yosef ini dan untuk memberkati diri kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dua pemberkatan tempat patung Santo Yosef. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengagungkan Dikau karena hanya Engkaulah kudus. Demi iba hatimu kepada kami, Engkau mengutus ke dunia ini Yesus Kristus Putramu, yang menjadi pangkal dan keparipurnaan segala kekudusan.
Kepada gereja yang baru lahir, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur yang menjadi suara yang mengajarkan rahasia kesucian, yang menjadi air segar, yang meniupkan kekuatan dan kelembutan, api yang mengobarkan hati umat beriman dengan cinta kasih, benih ilahi yang menghasilkan buah rahmat melimpah. Maka pada hari ini ya Bapa, kami meluhurkan Dikau karena Santo Yosef yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Bapa, tempat patung Santo Yosef ini telah selesai dibangun oleh para tukang. Kami mohon, berilah agar umat-Mu yang mengikuti jejak Tuhan kami dan memandang teladan Santo Yosef dapat mencari taraf kedewasaan Kristus dalam kepenuhannya. Semoga umat-Mu mewartakan Injil dengan perkataan dan teladan, bahkan kalau perlu tidak ragu-ragu menumpahkan darahnya demi Injil suci itu. Semoga sambil menanggung salib Tuhan kami Yesus Kristus setiap hari, mereka membaktikan dirinya untuk melayani Dikau dan sesama. Semoga warga sekolah yang memandang patung ini Kau berkati, Kau berikan kekuatan, dan Kau berikan kepada mereka kebahagiaan, dan Kau tanamkan semangat Santo Yosef saat mereka berdoa di tempat ini, saat mereka memohonkan doa Santo Yosef di tempat ini. Semoga sambil menunaikan tugas di dunia ini, mereka dipenuhi oleh Roh Kristus dan senantiasa menengadah ke kediaman surgawi, tempat Engkau Bapa akan menampung mereka untuk berdaulat bersama Putra-Mu yang bersama dengan Dikau hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita sama-sama sekarang sebelum dibimbing kita mendoakan doa Santo Yosef. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari maut. Saatnya sekarang pembimbingan kita. Kepala sekolah lo.
kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati pastor, suster, dan bruder, serta Bapak Ibu guru dan pegawai, dan seluruh siswa-siswi kami. Awalnya kita ada ide membuat patung Santo Yosef ini di dekat jalan, dan tempatnya pada saat ini berada di depan kita. Ide dari Bruder Gerard, kita buat di sini patungnya, kita buat bangunannya, tapi awalnya dibuat berbentuk tugu dan gua. Tetapi beberapa teman, Bapak Ibu guru mengusulkan janganlah bentuk gua, buatlah dalam bentuk rumah, karena Santo Yosef adalah seorang pekerja, tukang kayu, dan membangun rumah, maka kita buat bentuknya seperti rumah. Kemudian pakai tiang supaya nampak dari manapun kita melihatnya. Terima kasihlah kepada Bapak Ibu guru dan bruder yang sudah memberikan ide itu, sehingga saat ini inilah Tugu Santo Yosef. Mudah-mudahan dengan Tugu Santo Yosef ini kita sebagai orang yang beriman, yang bertakwa, orang yang jujur, yang setia, teladan seperti yang dilakukan oleh Santo Yosef. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Santo Yosef yang setia. Dan terima kasih kepada pengurus yayasan yang hadir pada saat ini. Kami memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ada di atasnya itu pasti akan kami beri, karena sudah memberikan waktu peresmian patung Santo Yosef ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sepatah kata dari pengurus yayasan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bruder Gerard yang kami banggakan, dan anak-anak kami sekalian mewakili pengurus yayasan. Hari ini saya melihat bahwa kepala sekolah dan para guru sudah mengaplikasikan, menjalankan salah satu karakter spiritualitas dari Santo Yosef. Apa itu? Berani dan kreatif. Berani dan kreatif. Kami sudah jalani beberapa unit kita. Mereka membuat patung Santo Yosef itu ada di kantor, ada di perpustakaan, begitulah, agak tersembunyi. Tetapi kepala sekolah dan guru-guru kita dan juga bruder menghayati spiritualitas Santo Yosef, berani dan kreatif. Karena itu salah satu, bukan berani konyol, berani lalu mati, tidak, tapi ini berani kreatif. Apa maksudnya? Ialah supaya, karena di sini banyak anak, saya mau jelaskan juga sebagai pengurus yayasan, kita tidak menyembah patung Santo Yosef, tidak. Itu musyrik itu kalau seperti itu kan dalam ajaran teman. Melihat Santo Yosef kita teringat atau menimba spiritualitas. Melihat patung Santo Yosef kita melihat kebesaran Tuhan kepada kita. Bukan menyembah Santo Yosef, patung Santo Yosef, tidak. Mengagumi, menghormati Santo Yosef, iya. Maka tentu sudah dikatakan pastor tadi dalam doanya, hendaknya kita yang lintas, kita yang datang ke tempat ini bisa meniru, bisa menghidupi spiritualitas Santo Yosef itu. Makanya ini luar biasa saya kira, dan kepala sekolah sudah memposting ke beberapa kepala sekolah ya, dan semua mengatakan, ada banyak mengatakan, tolonglah kirim siapa mengerjakannya, begini-begini macam-macamnya. Mereka kagum kepada kepala sekolah dan para guru di SMK kita, luar biasa memang. Maka kami dari yayasan, atas nama yayasan mengucapkan terima kasih sebagai pemilik nama kita Santo Yosef.
luar biasa kalian membuat penghormatan kepada Santo Yosef. Maka selama semua kami mengucap terima kasih dan selamat untuk SMK Cinta Rakyat. Tepuk tangan dulu untuk SMK Cinta Rakyat. Terima kasih, demikian. Selanjutnya pengguntingan kitab oleh Bapak Kepala Sekolah bersama dengan pengurus. Silakan Bapak. Waktu dan tempat. Santo Yosef. Santo Yosef. Ya. Ya. Oke, baik. Kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati dan melindungi kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan ini upacara pemberkatan tempat Santo Yosef sudah selesai. Kita bernyanyi dari buku halaman 50 nomor 61. Nomor 61 kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Santo Yosef yang menjaga 2, 3 ya. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, teguhkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, hantar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Horas, horas, horas. Terima kasih kepada seluruh siswa kami atas kerjasamanya. Keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
Yesus.